Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, berdoa masing-masing di rumah ya nak ya, memohon perlindungan pertolongan Tuhan agar apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dengan baik dan dapat mengerjakan tugas dengan benar serta tepat waktu. Menanam kebajikan akan memperoleh kebaikan, bersyukur akan memperoleh kepuasan. Ya, anak-anak, mari kita belajar setelah kita berdoa, karena pembelajaran kita hari ini adalah tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. KD yang akan kita bahas ada 3. KD 3.4 tentang cara memelihara gangguan peredaran darah. Kemudian 3.6 kita akan membahas pantun. Kemudian 3.1 gambar cerita ya. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas dulu KD 3.4 tentang gangguan peredaran darah. Bagaimana cara memeliharanya. Nah, pada gambar ini ada Siti. Nah, agar terjadi pertukaran udara, Siti membuka jendela kamar. Nah, kamar Siti menjadi sejuk dan segar. Nah, Siti selalu menghirup udara segar di kamarnya. Nah, Siti pun hidup sehat. Itulah salah satu cara Siti menjaga kesehatan. Nah, selain menghirup udara pagi yang segar, apalagi cara memelihara agar kita selain sehat seluruh tubuh kita juga sehat dan terhindar dari gangguan peredaran darah. Apa saja selain itu nak? Kita bahas ya nak ya. Cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Nah, cara memelihara gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Seperti yang sudah kita bahas hari Senin lalu, yaitu penyakit hipertensi, hipotensi, dan jantung koroner. Nah, ini dapat dicegah dengan olahraga teratur, istirahat yang cukup, serta mengonsumsi makanan berserat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan seperti pada gambar berikut ini ya nak ya. Harus rajin makan buah-buahan, harus rajin makan sayur-sayuran ya nak ya. Kemudian, nah cara mencegah gangguan kesehatan pada darah. Nah, pada darah maksudnya pada peredaran darah ya nak ya, karena penyakit-penyakit ini berhubungan dengan darah. Nah, yang pertama yaitu anemia. Bagaimana pencegahannya? Yaitu mengonsumsi makanan yang mengandung banyak zat besi. Nah, ini contohnya pada bayam. Nah, bayam itu banyak mengandung zat besi. Nah, perlu diketahui untuk mengonsumsi bayam itu kalau sudah dimasak berlakunya hanya 3 jam ya nak ya. Kalau lebih dari 3 jam itu tidak ada lagi kandungan zat apapun di dalamnya. Makanya kalau sudah dimasak paling lama 3 jam boleh dimakan. Kalau udah lebih dari 3 jam itu sebaiknya tidak dimakan lagi ya nak ya, karena percuma, tidak ada mengandung apa-apa. Kemudian ada leukemia. Nah, pencegahannya apa? Menerapkan pola hidup yang sehat. Karena leukemia itu apa? Kanker darah. Kemudian ada demam berdarah. Pencegahannya bagaimana? Menjaga kebersihan lingkungan untuk membasmi sarang nyamuk. Karena nyamuk itu membawa virus penyebab demam berdarah. Nah, kita harus menjaga lingkungan kita agar terhindar dari sarang nyamuk ya, yang menyebabkan nyamuk-nyamuk itu akan menggigit kita. Kemudian yang keempat ada talasemia. Bagaimana cara pencegahannya? Nah, ini karena penyakit keturunan ya, pencegahannya kita mengikuti peraturan dokter dan mengikuti apa yang menjadi pantangan dari talasemia ya nak ya. Kemudian yang kelima ada hemofilia. Nah, hemofilia ini termasuk gangguan peredaran darah keturunan ya nak ya. Apa? Susah pembekuan darah. Bagaimana cara menghindarinya? Yaitu hindari pendarahan agar darah tidak terus mengalir. Hindari dari lari-lari yang menyebabkan jatuh. Pokoknya hindari adanya pendarahan yang keluar dari tubuh kita, karena ketika sudah keluar darah itu sulit untuk membeku. Nah, itu hemofilia ya. Nah, kalau terus-menerus darah kita habis ya. Itu cara pencegahannya dari penyakit peredaran darah yang masih berhubungan dengan darah. Nah, kemudian hipertensi, kita bahas lagi cara pencegahannya bagaimana. Dengan cara olahraga rutin, menjaga berat badan ideal,
perbanyak konsumsi makanan rendah lemak, kaya serat, dan mengonsumsi garam, dan tidak mengonsumsi terlalu banyak garam, alkohol, rokok, serta kafein. Kafein itu berada pada kopi. Nah, itu harus dikurangi, bahkan dihindari ya nak ya, agar terhindar dari penyakit hipertensi. Kemudian hipotensi. Nah, cara mencegah hipotensi yaitu dengan cara memperbanyak minum air putih ya, kemudian garam, menghindari konsumsi alkohol, sama seperti hipertensi tadi. Hindari tempat yang bertemperatur tinggi ya, tempat yang panas, serta tidak makan dengan porsi terlalu berlebihan ya. Kemudian varises, bagaimana caranya mencegah varises? Yaitu melakukan olahraga teratur, tidak duduk dengan menyilang kaki, serta menjaga berat badan ideal. Nah, seperti yang kita bahas kemarin juga, varises ketika penyakit yang seseorang yang mengalami penyakit varises itu ketika berolahraga harusnya kakinya setelah berolahraga diluruskan, jangan dibengkokkan ya nak ya. Nah, seperti ini gambarnya. Ketika sudah berolahraga kakinya itu diluruskan. Nah, untuk apa? Karena bagi penyakit, untuk kita yang masih sehat, itu salah satu cara mencegah agar kita tidak mengalami gangguan peredaran darah seperti varises. Nah, pendinginan namanya nak ya, dengan meluruskan kaki setelah berolahraga agar terhindar dari penyakit varises, aliran darah kita juga kembali lancar. Nah, kemudian anemia. Cara mencegah anemia yaitu dengan cara banyak mengonsumsi makanan yang kaya akan kandungan zat besi seperti tadi, bayam ya nak ya, vitamin C, folat, dan vitamin B12. Kemudian leukemia, kanker darah, dengan cara apa? Mengonsumsi makanan yang sehat, rutin melakukan aktivitas fisik ya, rutin bergerak gitu, melakukan pemeriksaan kesehatan tubuh secara rutin, berarti check up ke dokter ya nak ya, bagaimana keadaan kita, bagaimana perkembangan dan pemulihan dari penyakit kita. Nah, itu perlu konsultasi dengan dokter. Dan perbanyak konsumsi sayuran seperti brokoli, kubis, tomat, lobak. Nah, itu ya nak ya, harus belajar makan. Nah, apalagi udah kelas 5 harus makan sayur ya. Jangan lagi ada kata untuk menghindar dari sayur ya, harus makan sayur dan buah-buahan. Nah, selain itu, bagaimana cara kita membasmi sarang nyamuk Aedes aegypti, yaitu penyebab penyakit demam berdarah. Nah, ini dikenal dengan 3M. Nah, anak sudah pada tahu semua ya. Apa? 3M: menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menutup tempat penampungan air. Nah, itu ya nak ya, seperti yang dilakukan pada gambar berikut ini ya. Kalau ada di rumahnya posisi lagi di luar, kemudian ada tempat-tempat penampungan atau wadah-wadah atau kaleng-kaleng yang bisa menampung air, nah itu harus dibuang airnya yang di dalam, kemudian dibalikkan. Nah, barang-barang bekas tersebut sebaiknya dikubur, karena ketika kita tidak melihatnya lagi, ketika hujan, nah tertampung lagi airnya dan kita mungkin lupa atau bagaimana. Nah, harusnya barang-barang tersebut dikumpulkan, boleh dibuang dan bisa juga dikubur. Nah, itu enak ya. Ketika ada penampungan air di rumah, tempat-tempat air masak yang untuk dimasak gitu, nah itu ditutup tempat penampungannya, jangan dibiarkan terbuka. Nah, kalau sudah tertutup, itu tidak ada lagi tempat nyamuk untuk menempatkan telur-telurnya di dalam, karena nyamuk jenis Aedes aegypti ini dia menyukai tempat-tempat yang bersih seperti bak mandi kita, tempat air minum untuk dimasak. Nah, itu harus ditutup dengan rapat ya. Nah, selanjutnya cara kita bersyukur karena kita sudah diberikan Tuhan kesehatan yang berlimpah. Kita boleh juga selain berdoa, selain mengucapkan syukur kepada Tuhan, kita juga boleh mengungkapkannya dengan pantun
Nah, apa itu pantun? Nah, mari kita bahas cara mengidentifikasi dan jenis pantun. Nah, ini ada pantun. Hari Minggu pergi ke dokter gigi. Pergi ke dokter bersama Olga. Bangunlah pagi setiap hari. Jangan lupa berolahraga. Nah, perhatikan yang dihitamkan. Coba kita identifikasi dengan menjawab pertanyaan ini. Apa ciri-ciri pantun tersebut? Apa ciri-ciri pantunnya? Nah, bisa kita tulis. Bisa kita tulis ciri-ciri pantun tersebut bersajak. Bersajak apa dia? Bersajak ABAB ya. Karena IAIA itu termasuk sajak ABAB. Kemudian rimanya apa? Rima berarti berirama apa dia? Nah, coba kita lihat suku kata terakhir pada kata terakhirnya. Apa? Gi, ga, kemudian ri, ga. Apa lagi? Gi, kemudian ga. Nah, itu rimanya ya, Nak ya. Berarti suku kata terakhir dari kata terakhir pada setiap baitnya. Kemudian apa jenis pantun tersebut? Jenis pantunnya apa? Pantun nasihat. Seperti itu cara mengidentifikasi pantun. Kemudian coba kita lihat lagi membuat pantun berdasarkan usia. Nah, kalau berdasarkan usia apa saja jenisnya? Pantun anak-anak, pantun orang tua, pantun orang muda. Nah, hal-hal ketika membuat pantun. Tema pantun yang akan kita buat kita harus tentukan dulu, kemudian jenis pantun yang akan kita buat kita juga harus tentukan, kemudian sajak pada bagian sampiran dan isi pantun. Nah, itu harus penting. Kita mau membuat akhiran seperti apa, mau giga harus sama ya, baris 1 dan 3 harus sama, 1 gi, baris ketiga juga gi. Kalau yang baris kedua misalnya ga akhirnya, kemudian yang baris keempat juga harus ga. Kita harus perhatikan itu ketika membuat pantun. Nah, seperti pada contoh pantun anak-anak berikut ini. Nah, pergi berenang siang-siang, berarti G ya akhirannya. Ang, paling tidak rimanya ang. Kolamnya ada di dekat taman. Hatiku senang juga riang mendapat hadiah dari teman. Nah, ini sudah benar ya, Nak ya, karena rimanya ang dan man. Kemudian pakai gelang di tangan kanan. Gelangnya terbuat dari tali. Ayah pulang bawa mainan. Aku sungguh senang sekali. Nah, rimanya apa? Nan dan li. Nah, seperti itu. Boleh diceritakan pantun, ciri-ciri pantunnya. Bersajak ABAB, kemudian rimanya pantun yang pertama ang dan man, pantun yang kedua nan dan li. Kemudian apa? Termasuk pantun anak-anak. Nah, seperti itu, Nak, cara mengidentifikasi pantunnya. Kemudian hitung berapa suku katanya. Kemudian ada berapa baris dia. Seperti itu. Kan sudah diajari Pak Agung itu. Suku katanya berapa setiap bait. Nah, itu boleh dimasukkan juga ketika kita mengidentifikasi pantun. Nah, seperti pada contoh berikut ini, kalau kita melihat dari aktivitas yang dilakukan oleh beberapa anak pada gambar berikut ini, bisa kita buat pantunnya. Nah, makan jeruk di rumah Riman bersama dengan Sita dan Maman. Alangkah sejuk bersantai di taman sambil bercerita bersama teman. Ini pantun yang sesuai dengan aktivitas pada gambar ya. Nah, di sini ada teman-teman yang sedang bercerita di taman. Nah, berarti kita harus mencari sampiran yang pas untuk akhiran isi ya. Pada baris yang pertama itu riman.
cocok dengan baris ketiga, taman. Kemudian baris kedua, maman, cocok dengan baris keempat, teman. Nah, seperti itu ya nak ya. Nah, pada gambar berikut ini terdapat gambar dan sebuah cerita yang bisa kita buat di sini. Nah, ini juga termasuk dari gambar cerita karena ada gambar yang memperjelas suatu cerita dan di dalam gambar juga dapat kita buat sebuah cerita. Nah, apa itu gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar yang terdapat pada sebuah karya tulisan. Fungsi gambar apa? Untuk memperjelas dan menegaskan serta memperindah suatu cerita. Jadi harus ada gambar untuk memperindah, untuk menegaskan, untuk memperjelas. Nah, suatu cerita lebih indah kalau ada gambarnya kalau kita sedang bercerita. Seperti itu ya nak ya. Ini langkah-langkah membuat gambar cerita. Tentukan dulu ide pokok atau gagasan yang akan kita buat. Itu kita mau membuat cerita seperti apa? Apa yang inti dari cerita yang akan kita buat. Kemudian buat sketsa gambarnya. Kita mau membuat gambar seperti apa untuk mendukung cerita kita. Kemudian warnai, kemudian buat ceritanya. Seperti itu ya nak ya. Nah, seperti pada contoh gambar cerita Kancil dan Siput. Perhatikan. Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk paling cerdas, yaitu si Kancil di perkampungannya. Raja Siput mengumpulkan warganya untuk bersiap-siap menghadapi kecerdikan si Kancil. Saat si Kancil datang, Raja Siput menyambutnya dengan kepongaan dan kesombongan. Si Kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan kesombongan si Kancil merasa geram, ingin segera menguji kecerdikan si Kancil. Setelah mendengar cerita kecerdikan si Kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecerdikan si Kancil dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Sebelumnya, Raja Siput sudah memerintahkan bawahannya siap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa si Kancil yang berencana lari di daratan memanggil Siput, maka Siput yang ada di depan Kancil menjawab, "Wuh, wuh." Kemudian kesepakatan antara Raja Siput dan Kancil pun dibuat. Mereka sepakat berlari ke hulu sungai. Kancil berlari lewat daratan, Raja Siput lari di lumpur sungai. Tepat pada waktunya datanglah si Kancil. Dia menuntut agar perlombaan segera dimulai. Si Kancil sudah tidak sabar ya. Nah, Raja Siput yang sudah lama bersiap segera berseringut ke pinggir sungai. Sementara itu beberapa ekor siput lainnya berada di pinggir sungai ingin menyaksikan perlombaan tersebut, kemudian mendukung ya, memberi aba-aba. 1, 2, 3 si Kancil memberi komando tanda perlombaan dimulai. Nah, dengan sigap Kancil berlompat berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah dia berseru, "Di mana engkau Siput?" Dijawab Siput, yang berada di depannya. Si Kancil semakin mempercepat larinya. Lalu terdengar lagi si Kancil berseru, "Di mana engkau Siput?" Jawab lagi Siput ya yang sudah berada di depannya. Si Kancil menjadi marah dan kian mempercepat larinya. Setiap kali dia berseru selalu dijawab oleh Siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya. Si Kancil tidak dapat mengalahkan Siput dalam perlombaan itu. Nah, dia tidak dapat menerka taktik yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya dia merasa kelelahan sambil menggerutu dengan napas terengah-engah. Sang Kancil pun berkata, "Hai Siput, mulai hari ini aku nyatakan bahwa engkaulah binatang paling cerdik dan dapat mengalahkan aku. Selamat tinggal," kata Kancil. Setelah itu sang Kancil pun melompat dan lari menghilang dari perkampungan Siput karena dia sudah kalah. Nah, sekarang tinggallah siput-siput itu bergembira ria. Mereka telah bekerja keras, bergotong royong, serta dapat membina persatuan dan kesatuan. Nah, dari cerita tadi dapat kita ambil
kesimpulan bahwa kancil itu memiliki sikap sombong dan ponga. Nah, itu tidak boleh kita miliki ya nak ya. Nah, karena apa? Sikap yang dimiliki kancil itu tidak baik. Orang sombong akan sulit dihargai oleh orang lain. Jangan bersikap sombong. Jangan seperti yang dilakukan oleh kancil. Nah, dari cerita kancil dan siput, nah dapat kita lihat terdapat organ peredaran darah. Nah, bisa kita bahas apa saja gangguan dan cara memelihara organ peredaran darah pada hewan. Organ peredaran darah hewan. Seperti pada burung, organ peredaran darahnya apa? Jantung dan pembuluh darah. Gangguan pada organ peredaran darahnya, gangguan jantung, berdarah, luka-luka, kapiler darah mudah pecah. Nah, itu gangguan pada organ peredaran darah pada burung. Nah, cara memeliharanya seperti apa? Rutin menjaga kesehatan burung dengan memberi makanan yang sehat serta memberikan vaksin. Kemudian pada ikan, organ peredaran darahnya apa? Jantung dan pembuluh darah. Gangguannya apa pada ikan? Amubiasis. Nah, cara memeliharanya apa? Memberi makanan yang sehat untuk ikan, diberi vaksin juga ikannya ya. Kemudian kucing, organ peredaran darahnya apa? Jantung dan pembuluh darah. Gangguan pada organ peredarannya apa? Kalau pada kucing, kolesterol. Kolesterol juga terdapat pada kucing ya nak ya. Kolesterol menghambat peredaran darah. Kemudian cara memeliharanya apa? Memberi vaksin dan makanan yang sehat. Nah, inilah dulu pembahasan organ peredaran darah pada hewan. Ada 3 ya nak ya. Contohnya burung, ikan, dan kucing. Nah, ada organ peredaran darahnya, ada gangguannya, ada cara memeliharanya. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sudah kita bahas mulai dari pertama, gangguan peredaran darah pada manusia, bagaimana cara memeliharanya. Kemudian kita membahas pantun, bagaimana cara mengidentifikasinya. Kemudian kita membahas gambar cerita, pengertian, kemudian cara membuatnya, dan contoh dari gambar cerita. Serta bisa kita petik kesimpulan apa yang dapat kita ambil hikmahnya dari cerita yang sudah kita buat. Kemudian kita sudah membahas juga organ peredaran pada hewan ya, ada 3 tadi. Oke anak ya, selamat belajar anak-anak. Tugas dikerjakan di Google Form yang linknya akan Bapak dan Ibu Guru berikan di WA Group. Nah, setelah belajar, anak-anak berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan karena sudah diberikan kesempatan untuk belajar dan diberikan hikmat pengetahuan. Ya nak ya. Oke anak-anak, demikian. Sampai jumpa lagi. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Jangan lupa selalu berdoa, selalu jaga kesehatan. Terima kasih anak-anak. Dadah.